Ketika menggunakan fake atau tipu-tipu, ya, di sini ketika kita klik tombol gas absen ini, dia akan langsung meng-close aplikasinya dan disebutnya kita error aja, nggak tahu error aplikasinya, nggak tahu error humannya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aran Family Channel. Kali ini Aran Family Channel akan nge-review sedikit mengenai tentang aplikasi yang dibuat ya. Di sini kita menggunakan Google Apps Script dan dibantu oleh database-nya yaitu menggunakan spreadsheet ya dari Google Drive. Oke. Jadi kita database-nya kita menggunakan data spreadsheet ya. Dan dibantu beberapa pendukung. Nanti kita akan bahas ya. Di sini mungkin aplikasi ini disebutnya dengan anti tipu-tipu ya. Tipu-tipu. Kenapa disebut anti tipu-tipu guys? Oke, kita langsung saja bahas ya. Yang pertama ini adalah screen bagian pertama. Ini tampilannya sudah disederhanakan ya, seperti ini. Lalu kemudian ketika kita akan melaksanakan sebuah absen, di sini ada namanya gas absen ya. Ini hanya sebuah contoh saja ya guys, atau demo. Nah, oke. Ketika screen satu ini kita klik tombol gas absen ini, dia akan menampilkan ke screen 2. Oke, seperti apa screen 2-nya? Kita langsung saja gas absen. Oke, tampilannya sama saja, cuma yang membedakan kita di sini ada latitude dan longitude, ada false, lalu kemudian ada cek lokasi, antosan sakedap, latitude longitude yang kedua, tekan untuk absen dan presensi. Kemudian di sini ada Google Maps. Cuma yang di bawah ini ya lokasi, ini lokasi tanda tanya. Itu tadi belum kehapus ya guys. Nanti kita revisi lagi. Ini hanya sebuah demo saja. Oke. Kita kembali lagi ke screen 1 ya. Oke. Ketika kita mau absen secara real ya, secara real ya, atau tanpa fake ya, tanpa fake atau tipu-tipu, oke, dia bisa langsung menampilkan yang seperti tadi ke bagian screen 2, latitude dan longitude. Tetapi ketika menggunakan fake atau tipu-tipu ya, di sini ketika kita klik tombol gas absen ini, dia akan langsung meng-close aplikasinya dan disebutnya kita error aja, nggak tahu error aplikasinya, nggak tahu error humannya guys ya. Oke, mungkin kalian bisa menilai ya. Oke ya, memang segimana canggihnya aplikasi tetap itu bisa dimanipulasi ya. Ketika orang yang bermasalah itu mencari cara bagaimana nih kita bisa memanipulasi data,
Ya, yang salahnya itu berarti bukan aplikasinya, tetapi orangnya ya guys. Ingat, yang apa namanya bermasalah itu, masalah atau problem itu humannya. Oke. Ya, di sini gue menciptakan atau membuat aplikasi seperti ini untuk kedisiplinan. Tetapi ketika orang mencari kesalahan dalam aplikasi ini, bagaimana nih kita bisa memanipulasi datanya atau memanipulasi location? Itu yang bermasalah bukan aplikasinya, ingat ya guys, itu orangnya. Kembali ke kesadaran masing-masing. Oke, di sini hanya berusaha, namanya juga usaha ya guys. Ya, oke, kita langsung saja ke bagian screen 2 ya, karena udah dibahas ketika tidak menggunakan aplikasi fact itu akan langsung gas absen. Nah, seperti ini. Sekali lagi dia akan menampilkan sebuah latitude untuk cek lokasi yang di sini ya guys. Yang ini kita mengikuti ke Google Maps lokasi kita. Oke. Ya. Nah, ini harusnya ini tuh di sini guys. Tadi gue lupa guys. Ini untuk mengganti yang false ini ya. Cuma udah, nanti kita hapus aja yang bawahnya. Oke. Untuk latitude dan longitude di sini yang kedua, dia ketika cek lokasi ini ditekan, dia akan menampilkan sebuah latitude dan longitude real kita ya guys. Dia juga sama akan mengikut ke sini. Cuma kita harus ditekan dulu. Ya. Tuh. Kalau yang atas, yang ini, dia langsung ketika aplikasi terinisialisasi, dia langsung menampilkan. Gitu, sama aja sih. Cuma yang membedakan ketika cek lokasi ini ditekan, dia akan menampilkan sebuah latitude dan longitude yang kedua, sekaligus latitude dan longitude dia akan memberikan sebuah sinyal kepada yang ini nih guys, yang antosan sakedap atau tungguin sebentar. Nah, ketika dia ditekan cek lokasi, antosan sakedap ini dia akan berubah nama alamat kita ya guys, lokasi kita, dan latitude longitude itu dia akan berubah juga. Oke, paham ya itu guys. Nah, ketika sudah dicek lokasi seperti ini, oke, kita langsung saja berarti, oh ini latitude dan longitude ini dia akan sesuai ya guys. Karena kenapa? Ini untuk cek lokasi ini dia untuk mengecek, untuk mengirim sinyal ke presensi atau nanti ke web ya, sebagai backend ya guys, gitu ya, untuk menampung sebuah data sekaligus memberikan perintah ke web tersebut atau web absensi tersebut ya, seperti itu guys ya. Oke, kita langsung saja kita klik yang presensi ini guys. Nah, klik, kita langsung 1 2 3 klik. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan sebuah web absensi ya. Oke. Bang, kok ribet banget? Nggak ribet, emang itu step by stepnya guys ya. Untuk absen aja kok ribet, lebih baik pakai fingerprint. Ingat, fingerprint juga kita ada invalidnya guys, atau try again, coba lagi gitu ya guys. Apalagi ketika kita kena rapelan, aduh malas tuh ya, fingerprint juga malas, can gajian gitu
ya kan? Sama aja step-stepnya guys. Ketika fingerprint itu kan kita harus, misalkan fingerprint itu ada di mana letaknya, ya sama aja. Ini mah kita sih bisa sambil duduk kok. Ya enggak, kita mah sebagai apa namanya user atau pengguna enak, tinggal pakai aja. Yang bikinnya itu susah guys. Dia berapa lama untuk pembuatan aplikasi ini guys, itu ya, tolonglah tuh. Oke, di sini kita langsung saja. Ini tampilan logo perusahaan. Ini perusahaan gua. Bukan perusahaan ya guys, gua bukan perusahaan, ini hanya logo aja. Kenapa ini logonya apa namanya, lampu yang menyala dengan ada apa itu ya, pokoknya ini berlian lah intinya ya, inovasi itu guys. Nah oke, kita jelasin. Ini menggunakan web app script, dan di sini gua mendapatkan sebuah short code dari Fahroni Ganteng. Cuma di sini kita langsung saja guys, yang membedakan dari sebuah web aplikasi ini untuk tampilan mobile, Fahroni Ganteng menggunakan sebuah aplikasi Firebase. Ya, di sini gua bukan menggunakan Firebase ya guys. Nanti kita langsung bahas saja di video selanjutnya. Oke. Dan yang membedakan lagi di sini untuk Fahroni Ganteng, dia menggunakan sistem WFO ya. Ketika radius berapa dia bisa absen, karena dia untuk WFO dan WFH gitu. Kalau di sini fitur gua dibutuhkan karena waktu itu ya, ini belum diganti. Waktu itu gua ingin buat di tempat kerjaan ya yang menggunakan shift 3 ya, shift 3. Nah, karena berhubung di sini gue kan di pusat kesehatan masyarakat, ada istilahnya ada ponet ya, ponet. Nah, untuk ponet sore malam itu beda namanya, ponet piket sore, ponet piket malam. Dan untuk yang pagi dia sama pelayanannya sama yang pagi guys, jadi langsung saja jadwal pagi gitu. Nah, lalu kemudian apalagi yang membedakan ini, di sini gua menggunakan fitur sakit dan fitur izin. Untuk yang Fahroni Ganteng itu dia menggunakan istilahnya WFH ya guys, apa namanya, bekerja di rumah. Terus apalagi yang satunya gue lupa lagi ya guys, pokoknya gue lupa lagi. Nah, gue di sini menggunakan fitur sakit dan izin ya. Walaupun istilahnya sakit, dia tetap harus absen. Karena kenapa? Untuk langsung ke rekap. Kalau fingerprint itu harus pakai operator di input manual. Kalau ini dia sama humannya guys. Dan lokasi dia absen terdetek, izin juga terdetek. Nah, untuk kegiatan harian ini ketika diisi pas saat pulang. Kenapa pas saat pulang diisinya bang? Nah, namanya orang walaupun pagi ya, misalkan kita masuk pagi ya, kadang belum tentu orang itu pulang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya. Terkadang dia masuk pagi, oke, masuk gitu ya, belum tentu dia pulang juga sesuai dengan jam apa yang tadi gua sudah sebutkan. Terkadang dia bisa pulang di sini, misalkan pulang cepat ya guys, cepat karena alasannya kenapa? Isi alasannya sakit
atau izin. Karena apa? Karena ada keperluan mendadak gitu guys. Oke, paham kan? Ya, itu ya. Oke, kita langsung saja nih guys, input. Ini pakai ID punya gua. Apakah bisa? Kan tadi gua udah coba. Ya, kita piket sore misalkan. Masuk nih piket sore. Karena tadi pagi. Sekarang bisa nggak guys? Nah, tuh dia udah masuk guys. Jadi nggak bisa. Tuh. Nggak bisa. Karena gua udah apa namanya? Udah melakukan absen tadi ya. Ngecek juga belum dihapus di database-nya. Jadi mungkin cukup sekian saja. Nanti di part selanjutnya kita akan bongkar kita menggunakan aplikasi apa ini untuk membuat mobile. Nah, lalu kemudian di video sebelumnya yang part 1 dan part 2 di sini masih tertera aplikasi ini dibuat oleh Google Script kalau nggak salah, kayak gitu kata-katanya. Kalau nggak salah itu juga ya, koreksi kalau salah. Nah, di sini kita sudah menghapusnya ya. Oke, nggak ada banner Google Apps Script. Nah, itu gua menggunakan hosting luar lagi, menggunakan kita menggunakan indeks, mengambil indeks HTML-nya, lalu kemudian gua hosting. Kemana bang hostingnya? Pakai Google Drive kah? Pakai DRW kah? Bukan. Di sini gua menggunakan GitHub ya. Jadi yang gua upload itu hanya oke, di sini aja. Yang gua upload itu hanya index.html. Kemana? Ke GitHub hostingnya ya guys, hostingnya. Oke, mungkin cukup sekian aja informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai aplikasi ini, bisa kalian DM atau komen di sini nih guys. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa dukung juga nih guys telah memberikan izin search kode ini. Gua sedot dan gua modification sesuai kebutuhan, yaitu di channel YouTube-nya Fahroni Ganteng. Semoga bisa bermanfaat ya, apalagi untuk sebuah perusahaan yang mengontrol sebuah kehadiran untuk para pegawainya. Semoga bisa berguna. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.